بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله وآله الأبرار. Begin with Bismillah and with Salatillah upon Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Yaitu pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian kurban. Kurban secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab korobah, artinya dekat atau mendekat. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi, kurban adalah penyembelihan hewan, bisa berupa kambing, sapi, kerbau atau unta, yaitu karena perintah Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran yang menyebutkan perintah tentang kurban, yaitu Quran surat Al-Kautsar, terutama ayat 2, yang bunyinya adalah sebagai berikut. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, dengan ayat ini ulama berpendapat bahwa hukum kurban itu adalah wajib. Nah, kemudian sebagian ulama juga ada yang mengatakan atau berpendapat bahwa hukum kurban itu sunnah muakkad, dengan alasan yaitu sabda Nabi yang artinya saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kurban waktunya yaitu sesudah sholat Idul Adha dan akhir waktunya yaitu sampai terbenamnya matahari pada hari-hari tasyrik, yaitu sejak tanggal 10 Zulhijjah hingga menjelang terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Untuk hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pembagian daging kurban yaitu diberikan kepada fakir miskin kepada dalam kondisi atau keadaan masih mentah. Selanjutnya hikmah kurban. Kurban hikmahnya diantaranya adalah mengingatkan kembali tentang nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang berikutnya meneladani ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, meneladani ketaatan seorang anak kepada orang tuanya yaitu Nabi Ismail yang patuh kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir hikmah diantaranya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya pembahasan tentang akikah. Akikah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya akka, artinya membelah, memotong atau memutus. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi, akikah adalah menyembelih hewan yang berupa kambing untuk kelahiran seorang anak, yaitu 7 dari kelahirannya. Kemudian untuk anak laki-laki diberikan 2 ekor kambing, untuk anak perempuan hanya 1 ekor kambing. Selanjutnya jumlah hewan yang diakikahkan sebagaimana tersebut, bahwa anak laki-laki itu diberikan 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing. Alasannya adalah berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, anil hulami syatani wa anil unsa wahidatun wala yadhurukum dzukranau au inasa. Itu hadis yang berkaitan dengan akikah. Akikah waktunya yaitu pada hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-21 dari kelahiran seorang anak sampai anak tersebut yaitu belum balik. Selanjutnya cara membagikan daging kurban itu berbeda dengan akikah. Kalau daging kurban tadi dikasihkan atau dibagikan dalam kondisi yang masih mentah. Sedangkan daging akikah yaitu disunahkan untuk menyedekahkannya sesudah dimasak. Adapun hikmah dari akikah yaitu mengungkapkan atau ungkapan rasa syukur
rasa gembira dengan bertambahnya anak, yaitu sebagai keturunan kita. Yang kedua, untuk mempererat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat video yang berkaitan dengan. Baik, silahkan yang ingin berkomentar atau bertanya. Anda, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari permasalahan tentang akikah dan kurban, kita telah mendengar bahwa daging akikah itu dibagikan dalam keadaan matang, sedangkan daging kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah. Mengapa demikian? Terus yang kedua, bicara soal akikah, sebenarnya apa sih makna akikah itu sendiri dan tujuannya itu untuk apa dan sebagai apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Daging korban, ada akikah. Yang pertama dulu saya ingin kemukakan dalam konteks korban dan akikah. Ada sementara ulama beranggapan bahwa daging akikah itu atau berakikah itu tidak lagi dianjurkan setelah adanya perintah berkorban. Tapi ada juga yang mayoritas berkata akikah itu dalam konteks memperoleh anak, sedangkan korban itu dalam konteks hari lebaran haji, ya kan? Jadi di situ letak bedanya. Karena dalam konteks lebaran haji itu yang terjadi adalah meneladani Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Kemudian anak itu, penyembelihan itu sebelum terlaksana dalam arti disembelih, diganti oleh Allah dengan daging domba, maka intinya pada korban itu adalah penyembelihan itu sendiri, ya kan? Sedangkan inti karena itu harus ada penyembelihan, kemudian dagingnya tidak dimasak, dibagikan kepada orang lain. Adapun intinya pada akikah adalah bergembira dan bersyukur. Nah, kegembiraan dan kesyukuran itu semakin banyak yang terlibat dalam kegembiraan, semakin besar kegembiraan itu, ya kan? Itu kan ada ungkapan begitu. Kalau banyak yang bergembira, kita makin gembira. Kalau gembira sendiri, ya sendiri aja. Ya, lawannya kalau banyak yang sedih, itu makin kurang itu kita rasakan kesedihan. Itu sebabnya dianjurkan belasungkawa biar makin ringan itu kesedihan. Makin sedikit yang sedih, makin besar. Kalau ada orang cuma dia sendiri yang kebakaran rumahnya, oh itu berat itu. Tapi kalau semua orang kebakaran rumahnya, iya kan? Makin sedikit yang sedih, makin besar terasa kesedihan. Makin banyak yang gembira, makin besar kegembiraan itu terasa. Nah, dalam konteks besarnya kegembiraan itu, maka kita undang orang, maka kita memberi orang makanan itu dalam bentuk makan bersama, atau kita kirim makanan itu. Karena konteks akikah adalah kesyukuran. Konteks hari raya Idul Kurban adalah darah yang memancar. Itu sebabnya Allah menyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Saya kira itu mungkin salah satu yang kita bisa kemukakan sebagai alasan perbedaan.